Selamat malam buat semua rekan-rekan dalam komunitas Kingdom Business Community bersama. Kita hari ini spesial mulai lebih awal karena kita akan efektifkan waktu. Nah, kita akan menghadirkan narasumber yang sangat inspiratif sekali. Tetapi sebelumnya sesuai dengan pesan daripada panitia, kami berharap dalam segmen ini kami tahu teman-teman kreatif sekali, banyak sekali yang tertarik ingin mendapatkan bahan. Kami akan berikan link beberapa bahan di belakang. Tetapi mohon dengan sangat tidak merekam dengan cara apapun untuk menghargai hak cipta daripada narasumber yang telah berkenan memberikan program ini kepada kita. Teman-teman, tanpa panjang lebar sebelum kita memberikan nanti perkenalan langsung kepada moderator kita Bapak Yongki Susilo yang telah berkenan menemani kita beberapa segmen ini dan akan memperkenalkan lebih jauh tema dan juga harapan yang kita ingin capai bersama dalam program KBC Rise kali ini bersama Prof. Renald Kasali. Saudara, kalau kita lihat di layar Anda, 3 kata ini seringkali menjadi kata yang secret atau yang mungkin orang nggak berani ucapkan karena ini bicara soal keadaan yang sangat stres atau kritikal sekali, Mayday, Mayday, Mayday. Buat yang belum tahu, ini ditemukan tahun 1923, Frederick Stanley Bockford dari seorang senior radio officer yang menemukan kata ini. Akhirnya kata ini dipakai di kapal laut, pesawat, dan juga dalam berbagai situasi kehidupan. Saya kira kita juga semua pasti banyak yang mengalami dalam era ini situasi darurat, situasi krisis dalam pekerjaan, entah kita sebagai pengusaha maupun profesional, ya. Dan tentunya sebagai umat beriman, kita mengingatkan kembali setiap agama pasti mengajarkan kita, channel kita, media kita, secara perspektif spiritual kita juga ada yang harus kita lakukan. Dalam aspek ini, perkenankan saya melalui iman Kristiani kepada teman-teman memberikan sebuah dorongan ingatan, salah satu yang dikatakan berserulah terus kepada Tuhan, karena Tuhan pasti menjawab kita dan akan memberitahukan kepada kita hal-hal besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ketika kita punya perspektif spiritual, ada hal-hal yang manusia tidak bisa selesaikan, tapi kita yakin perjalanan spiritual kita ini akan memberikan pengaruh juga dalam perkembangan masa depan pekerjaan dan bisnis. Tetapi hari ini kita akan melihat juga perspektif praktikalnya. Ya, sebuah organisasi Federal Aviation Administration, mereka meminta semua ingin menerbangkan pesawat pramugari harus ikut yang namanya Crash Survival Training Program. Yang menarik, mereka keluarkan survei 10-80-10. 10% akan muncul di tengah krisis dalam Crash Survival Training ini, dikatakan 10% muncul sebagai pemimpin, 80% ternyata freezing atau membeku, kaget karena tiba-tiba terjadi situasi krisis. 10% punya perilaku negatif atau counterproduktif. Hari ini kita berharap dengan inspirasi bersama Prof. Renald, kita bisa menggeser, mencairkan 80% yang kita mungkin masih ada yang terjebak, stuck, belum ada jalan keluar di dalam era ini, di dalam tantangan ini, dengan inspirasi, kreativitas, pengalaman, exposure dari Prof. Renald. Kita berharap dapat studi kasus juga inspirasi yang bisa menolong kita bergeser menjadi pemimpin dan masuk ke kategori yang paling kiri 10 orang. Yang terakhir dari saya, dalam training dikatakan Crash Survival ini ada 3 golden rule principles, ya. Yang pertama katanya supaya kita bisa punya rate atau tingkat probabilitas selamat ketika kita mengalami krisis, terutama dalam crash landing atau apapun yang terjadi dalam situasi darurat, dia bilang, yang pertama maintain your point of reference. Jangan kehilangan rujukan. Ya, kita rujukan spiritual dalam iman keyakinan kita masing-masing, rujukan terhadap apa yang kita harus lakukan dalam pekerjaan bisnis. Hari ini kita akan mendapatkan beberapa point of reference, hopefully dari Prof. Renald, supaya kita bisa jadikan ini sebuah lighthouse atau panduan atau pijakan buat kita ke depannya. Yang kedua, tidak ada masalah yang permanen, kita diingatkan juga di situ, wait for sudden and violent motion to stop. Kita harus jangan terlalu gegabah, tunggu, pasti goncangan dan goyangan pasti akan berakhir. Dari situ kita baru memikirkan bergerak. Yang ketiga dikatakan practice, yang terakhir realistic optimism. Bukan optimisme buta, tetapi realistic optimism. Mungkin lewat pemaparan hari ini, ada beberapa yang harus ambil keputusan setelah sesi dengan Prof. Renald bersama dengan Pak Yongki, harus mencoba hal baru, harus shifting di area tertentu. Kalau memang itu sesuatu yang realistis, just do it. Karena ini juga dituntut dalam crash landing survival ini, kita berpikir realistic optimism. Saya kira ini beberapa pengantar awal dari kita.
Kita akan langsung masuk kepada topik utama kita, Exploring Opportunities in the New Uncertain World. Tentunya Prof. Renald, terima kasih sekali, ada kurang lebih 1.700 orang yang begitu antusias ikut mendengarkan lewat live YouTube maupun channel ini malam ini. Dan kita berharap investasi waktu Bapak Renald ini betul-betul bisa menjadi fruitful, karena di komunitas ini mereka orang-orang yang berani praktek kalau mereka mendapatkan inspirasi dan bisa keluar dari tantangan yang ada. Hand over to Pak Yongki, seorang pemimpin yang selalu setia mendampingi para peretail, para pengusaha juga di asosiasi-asosiasi yang sudah beliau ikuti juga, memberikan masukan, dorongan, dan tentunya juga inspirasi buat kita semua. Saya kira Pak Yongki bisa take over langsung untuk bisa introduce lebih jauh topik dan narasumber kita yang luar biasa hari ini. Terima kasih. Ya, selamat malam. Terima kasih Julian. Selamat malam ke semua komunitas daripada KBC, juga teman-teman, ya, banyak alumni di sini juga dari Canisius. Selamat malam semua. Lantas juga dari beberapa komunitas lain seperti CEO, NKRI, dan seterusnya di sini. Ada juga teman SD saya di sini, kepala sekolah gitu loh. Jadi kita di tempat berkumpul hari ini, kita mau sesuatu yang sangat luar biasa. Makanya kita mendapat satu guru, ya. Jadi ini guru kita semua juga, ya, guru besar dari FEUI, Prof. Renald Kasali, ya, yang mana alumni Canisius juga di sini, ya. So, banyak topik yang sudah dibahas di banyak Zoom seminar di sini, di beberapa bulan terakhir di sini mengenai COVID. Cuma hari ini kita tidak akan sentuh ke sana, kita akan fokus pada bagaimana kita mendapat kesempatan-kesempatan yang luar biasa ke depan di Indonesia. Ya, dengan perspektif Prof yang sudah puluhan tahun, saya mengenal beliau dari banyak sekali event di sini. Beliau juga adalah founder dari Rumah Perubahan. Jadi satu satu tempat yang luar biasa di mana Indonesia harus bisa, ya, merubah dirinya, mindsetnya semua di sana. Nah, di sana banyak profesional, banyak teacher juga, pendidik di sana yang bisa membantu yang perubahan-perubahan yang besar di Indonesia di sini gitu loh. Oke. Nah, hari ini Prof akan coba untuk bisa memberikan satu pandangan, ya, bagaimana kita Indonesia harus mulai berubah. Oke, setiap dekade, saya melihat di setiap dekade itu selalu ada krisis, gitu loh. Jadi termasuk ini kita baru masuk dekade yang baru ke arah 2030, kita awalnya saja sudah masuk krisis di sini. Nah, kita mau belajar pandangan-pandangan beliau. Dulu kita sudah mengalami beberapa krisis, mungkin kelihatan ada opportunity tetap di sana. Nah, kali ini kira-kira bagaimana kita harus mensikapi, dan juga ke depan kita punya beberapa peluru gitu, ya, untuk bisa mengambil kesempatan yang luar biasa. Jadi setiap ada krisis, setelah itu selalu harus ada kesempatan yang luar biasa di sana gitu loh. Nah, kami mengundang Profesor Renald Kasali untuk bisa sharing dulu. Nanti kita akan buka sesi tanya jawab, ya, kepada peserta di sini. Ya, saya juga punya beberapa pertanyaan untuk saya ajukan kepada profesor yang kita cintai di sini gitu loh. Profesor Renald Kasali, selamat malam. Jadi saya serahkan kepada Prof untuk bisa sharing dulu kepada teman-teman di komunitas di sini. Selamat malam Pak Yongki, Pak Julian, dan saudara-saudara sekalian. Jadi saya kira kalau kita bicara tentang pandemi ini, COVID-19, saya kira ini adalah satu peristiwa besar yang memang terjadi beberapa tahun sekali. Tapi COVID-19 ini unprecedented, jadi tidak pernah ada presiden sebelumnya, sehingga kita tidak mempunyai reference-nya, kira-kira kita harus apa yang kita lakukan. 2 minggu sebelum korban pertama ditemukan, dinyatakan sebagai korban pertama atau PDP pertama, saya sudah merasakan ada sesuatu yang kurang nyaman. Karena driver saya meninggal dunia, dan sekarang baru saya tahu bahwa itu adalah COVID, ya, dan kami menguburkannya bersama-sama dengan warga di sekitar rumah kami. Dan saya sempat bertanya kepada staf saya yang melakukan hubungan ke rumah sakit, dan dokter di sana menyebutnya itu TBC, menyebutnya ada masalah di paru-paru, tapi ciri-cirinya sekarang baru kita ketahui itu adalah COVID, ya. Jadi bisa dibayangkan dokter saja tidak mempunyai referensi. Ini yang apa perbedaan antara COVID dengan TBC, dengan demam berdarah, dengan tifus,
itu tidak jelas dengan COVID ya. Nah, sekarang kita baru mulai mengerti bahwa itu COVID itu kayak begitu gejalanya. Nah, itu adalah sesuatu yang kita tidak pernah duga apa yang terjadi. Tapi kemudian 1 minggu setelah diberlakukan PSBB, baru kemudian saya langsung ingat. Ya, saya ingat tahun 98 itu saya kembali dari Amerika, selesai program PhD saya, tak lama kemudian saya kembali ke Indonesia, suasananya ada tahun 98. Saya kira Anda punya referensi semuanya, tahun 98 apa yang terjadi ya, Krismon gitu ya, disertai dengan bakar-bakaran peristiwa dan sebagainya. Nah, saya teringat dengan nasihat para pelaku usaha yang hebat-hebat, yang senior-senior itu. Apa kata mereka? Ini saatnya investasi, kata mereka ya, karena banyak barang murah. Kalau kita taruh uang di bank, kita dapat bunga 70%, kata mereka. Ya, barang murah itu ada di BBPN dan sebagainya. Dan orang mengalami banyak yang kesulitan, tetapi juga ada yang mempunyai kesempatan. Tapi persoalannya pada saat itu, Pak Yongki dan Saudara Julian, saya tidak punya uang. Saya adalah student yang baru lulus. Ya, saya kira di sini juga sama begitu. Nah, maka itu ketika 1 minggu setelah PSBB, langsung saya redeploy SDM saya. Langsung saya bilang, ini nggak bisa nih kita hidup begini. Karena kita nggak tahu kapan akan berakhirnya. Kita nggak tahu kapan akan berakhirnya. Dan saudara-saudara siap semua terima pendapatan 50%. Ya, saya sesumbar yang mengatakan kemungkinan kita 50%. Kenapa? Karena pendapatan kita akan nol. Perusahaan ini pendapatannya nol. Jasa yang kita jual ini tidak ada sama sekali yang memberikan pendapatan. Oleh karena itu saya juga tidak tahu saya bisa menggaji Anda atau tidak. Tetapi saya masih punya tabungan. Ya, pikiran saya begitu, saya masih punya tabungan. Namun demikian, begitu 1 minggu itu saya redeploy dan saya kemudian mengambil tindakan-tindakan dan saya mendirikan 6 buah perusahaan sekaligus. Ya. Dan 6 perusahaan itu kami ambil keluar dari bisnis inti yang selama ini kami yakini. Karena tidak mungkin dilakukan dengan cara yang sama. Kenapa begitu? Karena memang tidak akan sama lagi dengan sebelumnya. Ya, jadi kita harus mencari dan mengeksplorasi opportunities ini. Ada di mana itu eksplorasi? Jadi kita untuk jelasnya saya tunjukkan Anda satu slide dari kata-kata mutiara dari atau quotes ya, quotes dari Warren Buffett. Warren Buffett itu mengatakan ya, kita semua di era seperti ini semuanya bicaranya berada di dalam uncertain time, uncertainties. Semuanya bicara uncertainties ya. Padahal dia bilang katanya all time is uncertain. Jadi siapa bilang kali ini kita berada di era uncertainty? Dia mengatakan bahwa all time is uncertain. Dia bilang ya. Kita harus sadar betul-betul bahwa setiap waktu itu adalah uncertain. Ya. Jadi dia bilang it was uncertain back in 2007 ketika kemudian terjadi subprime mortgage crisis pada waktu itu ya. Kemudian juga ketika terjadi 9/11, ya, itu juga uncertain. Dan sebelum-sebelumnya, termasuk hari ini, kita juga eksplorasi lagi situasi yang disebut dengan uncertain. Nah, saya putar satu video, coba kita lihat sedikit ya. Ini hanya beberapa detik saja, coba kita lihat sini ya. The world will never be the same after 2020. This may well be the most pivotal moment in our generation's history in terms of the social and economic changes that are on the horizon. So much so that in the future, people will talk about the world before 2020 and the world after. Ya, backgroundnya dikasih lagu itu ya, not the same again, gitu ya kurang lebih ya. Jadi orang mengatakan 2020 ini tidak sama dengan sebelumnya. Ya, nah, jadi gimana kita melihat dunia ini? Menurut hemat saya, kita selalu memiliki 3 zona waktu. Biasanya kita asik mengelola, kalau kita belajar manajemen, kita mengelola perusahaan kita mengelola organisasi pemerintahan kita, apapun juga, itu acuan kita adalah hari ini, ya, hari ini, the present. Yang kita kelola apa? Kita hanya bandingkan antara budget dengan actualnya. Seperti apa? Banyak yang mengatakan bahwa telekomunikasi sangat diuntungkan. Saya ingin kasih tahu sama Anda, itu nggak benar itu. Ya. Kalau Anda duduk di belakang meja, Anda tidak eksplor dunia real, Anda berpikir benar. Yang diuntungkan adalah dunia telekomunikasi. Karena sekarang semua orang pakainya telekomunikasi. Ya, tapi jangan lupa, Indonesia ini ada 6 pemain. Persaingannya sangat ketat. Harga data di Indonesia adalah harga data yang termurah di dunia. Ya, salah satu yang termurah di dunia. Sementara pendapatan saat ini, pendapatan di sektor korporasi itu turun, down. Ya.
Jadi kompensasinya tidak cukup dari rumah begitu. Nah, oleh karena itu memang juga akan turun pendapatan perusahaan telekomunikasi. Tapi turunnya ya tidak terlalu jauh lah, ya 1-3% itu mungkin akan ada penurunan sedikit lah. Nah, tetapi semuanya ikut turun. Nah, biasanya kita mengelola mengacu kepada kondisi hari ini. Ya. Jangan lupa kita semua berhadapan dengan mereka yang mengeksplor masa depan. Dan kita yang terlalu asik mengelola hari ini, ya, itu biasanya menjadi unable to create the future, unable to invent the future, tidak mampu menciptakan masa depan baru. Padahal pelaku-pelaku disrupsi itu sudah menciptakan sesuatu yang baru, apalagi ada pandemi seperti ini. Langsung mereka menunggangi gelombang dan menemukan hal-hal baru. Dan pasti akan diciptakan produk-produk yang lebih baru lagi. Dan jangan berpikir startup itu berakhir. Akan muncul banyak sekali startup yang masuknya adalah ke bioteknologi. Karena itu masa depan baru juga ada di sana. Ya. Tetapi juga pematangan di dunia IT-nya pasti akan terjadi. Nah, di lain pihak, ada hari ini, ada masa depan. Di lain pihak, apa yang kita kerjakan hari ini, itu dibentuk dari pemahaman kita di masa lalu. Jadi apapun yang kita lakukan hari ini itu dibentuk dari pemahaman kita atau sekolah kita di masa lalu, the past. Dan celakanya kita seringkali unable to escape from the past. Tidak mampu keluar dari perangkap-perangkap masa lalu. Ini banyak sekali orang yang seperti ini. Yang paling berat itu memang pekerjaan seperti saya ini, menjadi seorang akademisi. Banyak sekali akademisi yang terperangkap dengan ilmu di masa lalu karena tidak mengeksplor dunia baru ini. Ya, saya kalau membimbing program doktoral pasti saya tanya, apa kontribusi Anda? Novelty-nya di mana? Ya, dan saya tidak ingin Anda bikin transformational leadership tetapi pakai acuan yang lama. Saya ingin transformasi dari 3.0 ke 4.0. Apa kontribusinya? Ini beda loh perusahaan pada masa itu dengan masa sekarang. Kalau dulu semuanya serba capex. Hari ini anak-anak muda bikin perusahaan itu opex. Jadi tidak bisa mereka berapa jaminan atau mendapatkan modal dari bank. Makanya mereka larinya ke venture capitalist dan mereka carinya growth di sana. Ya. Nah, inilah yang sekarang sedang dilakukan ketika kita beralih dari the past ke future. Dan ini adalah yang disebut dengan disruptive innovation. Nah, masa depan itu non-linear. Masa depan itu sangat non-linear. Oleh karena itu maka membutuhkan manusia yang berbeda dengan manusia di masa lalu. Saya iseng-iseng coba membandingkan antara staf di tempat kami yang usia 20-an dengan 30-an. Sudah beda. Yang 30 tahunan sebagian juga sudah mulai masuk ke comfort zone. Dan itu berbahaya sekali sebetulnya. Ya. Nah, kira-kira seperti apa gambarannya ke depan? Banyak yang mengatakan akan terjadi yang disebut global collapse. Dengan indikatornya adalah restriksi globalisasi yang kedua akan terjadi. Yang pertama itu adalah 9/11. Ya, jadi 9/11 itu membuat kita kalau pergi ke Amerika membutuhkan waktu minimal 3 jam. Dulu 2 jam cukup. Ya. Dulu 2 jam cukup, kita diperiksa dulu sepatu tidak harus dilepas, sekarang sepatu harus dilepas. Mau berangkat dari Amerika keluar, sepatu harus dilepas, ya, jaket dilepas, banyak sekali hambatan-hambatan, antrian jadi panjang, luar biasa semakin ketat. Dan kita bisa dilakukan pemeriksaan secara random begitu. Jadi after 9/11 memang akan waktu itu kita menjadi lebih ketat lagi, ya. Dan terutama yang susah bepergian ke negara-negara barat itu adalah kalau Anda memiliki nama agak ke Arab-Araban begitu, ya. Itu menjadi korban diskriminasi, ya. Kita seringkali orang Indonesia pun dipisahkan karena dianggapnya kita dari negara yang ada hubungannya dengan yang menyerang mereka. Nah, itu adalah 9/11. Nah, sekarang restriksi kedua, ya, diperkirakan nanti kita memerlukan bukan lagi 3 jam, tapi mungkin lebih dari 4 jam. Kemarin di Dubai sudah dicoba, semua penumpang yang akan terbang harus tes COVID dulu. Ya, Anda bisa bayangkan berapa lama itu tesnya. Ya. Dan kemudian juga akibat ini semua terjadi yang disebut dengan global debt yang mencapai 247 triliun. Luar biasa sekali, ya. Nah, tahun 2020 ini ini disebut sebagai the unsettled world, ya. Kita seperti berada memasuki sebuah planet baru yang alamnya belum kita kenal sama sekali. Barangkali kalau ada manusia pertama mendarat di bumi, begitu bumi berguncang, manusia juga tidak tahu saat itu yang disebut dengan gempa bumi, tidak tahu.
Ya, sama seperti sekarang ini, kita tidak tahu ini apa yang terjadi. Apalagi ke depan dikatakan nanti ada yang namanya superbugs. Superbugs itu adalah kuman, apakah itu bakteri, apakah itu virus, ya, atau yang lainnya, ya, parasit misalnya, yang tidak mempan dengan antibiotik atau vaksin apapun katanya. Ya, diduga ke depan akan terjadi yang ditemukan yang namanya superbugs itu. Oke, nah ini prediksi-prediksi yang di masa lalu. Katanya hanya terjadi di lokal. Biasanya kalau endemi, ya, itu hanya terjadi lokal. Karena dulu begitu. Katakanlah kita menduga dulu hanya di Wuhan atau Tiongkok saja. Ternyata terjadi global outbreak, terjadi merata. Butuh waktu yang lama. Ternyata 36 jam sudah bisa menyebar ke negara tetangga. Kemudian dikatakan tidak mematikan, ternyata mematikan. Menyerang orang tua, ternyata juga banyak orang muda yang kena. Dampak ekonomi terbatas, ternyata sebaliknya. Harga saham diperkirakannya turun 10%, ternyata turunnya cukup besar. Ya, global ekonomi hanya turun 0,5% katanya. Ternyata lebih dari 2% bahkan bisa terjadi. Bisa terjadi 4% juga turun. Ya, jadi katanya musim panas akan berhenti. Sebagian orang mengatakan belum tentu, bisa juga berlanjut katanya. Ya. Jadi ini kita lihat dari tahun 80 sampai 2013 ada 12.012 outbreaks yang dicatat oleh WHO berdampak di banyak negara. Banyak kan lokal-lokal, ya, lokal-lokal banyak terjadi. Seperti kita DB terjadi di kita, tidak terjadi di negara yang di negara barat misalnya, ya. Nah, ini antara lain contoh-contohnya, ya, dan sifatnya dulu masih agak sedikit regional. Nah, outbreaks ini terjadi 36 jam sekali, 7.000 outbreaks bisa terjadi potensial setiap bulan, dan 80% umat manusia, bangsa-bangsa tidak siap. Tidak siap. Berhenti mencibir, karena bukan hanya kita yang tidak siap, Donald Trump juga tidak siap. Ya. Ini pada waktu 21 hari pertama, itu sudah indeks saham gabungan seluruh dunia sudah turun 20%. Ya. Sekarang bahkan beberapa saham sudah turun sekitar 40%. Ya. Tapi kalau dibandingkan dengan krisis tahun 2008, subprime mortgage crisis, itu turunnya dalam waktu 517 hari. Hampir 2 tahun dia turunnya, sekitar 56,8%. Oke. Nah, jadi kita bisa simpulkan selama pandemi ini terjadi 8 buah shock. Yang pertama ini travel and entertainment. Semua kegiatan entertainment dan travel terganggu dan bahkan rugi. Ya. Tidak bisa membayar, tidak bisa menutupi biaya variabel sekalipun. Termasuk yang dahsyat itu adalah Olimpiade, ya, di Tokyo. Sudah ditunda, kemudian juga Liga Italia, Liga Eropa, Liga Inggris, semua, ya, NFL, NBA dan sebagainya, semua sudah ditunda, tidak dilakukan pada tahun ini. Kemudian juga terjadi retail and manufacturing shock, kemudian debt, ini yang mengakibatkan harga saham di perbankan banyak yang terjun bebas seperti itu, ya. Karena apa? Karena diduga banyak UMKM yang tidak mampu mencicil hutangnya. Kemudian terjadi globalization karena terjadi xenophobia, ya, nanti saya tunjukin videonya. Oke. Kemudian currency shock terus sudah terjadi, kemudian trust terhadap negara kemudian berubah, pemimpinnya harus bermanuver, bisa berubah, tetapi kita pengamatnya juga tidak siap dengan perubahan itu. Kemudian ada supply chain, ya, karena ini banyak negara-negara yang tidak bangun supply chain-nya sendiri, dan kemudian supply chain-nya menyebar di beberapa negara. Cina berhubungan dengan Vietnam, berhubungan dengan Thailand, berhubungan dengan Indonesia, berhubungan dengan Jerman, dan sebagainya. Jadi begitu Cina kena, Jerman juga masalah, tidak ada produknya. Kemudian kalau kita melihat kapal dilarang masuk, sehingga kemudian barangnya, bahan baku tidak ada di beberapa negara. Kemudian juga otomatis terjadi demand shock, ya, sejumlah produk juga mengalami penurunan. Ini kita lihat Pak Yongki, kita lihat kurvanya perilaku manusia sebelum COVID dan pada saat terjadi COVID dibandingkan dengan nanti setelah COVID, ini beda perilakunya, ya. Kalau sebelum COVID itu manusia selalu menyangkal lah, kan hidupnya lagi enak. Ya, dan kita cenderung underestimate. Kita bilang Indonesia selamat karena banyak makan rempah-rempah. Ya, di Tiongkok dikatakan banyak makan bawang putih dan minyak wijen katanya begitu, ya.
Kata sebagian orang, ya kalau benar begitu ya nggak ada terjadi COVID di sana karena mereka setiap hari makan pakai bawang putih begitu. Ya, jadi manusia memang selalu menyangkal ketika sebelum terjadi. Tetapi begitu terjadi, sebaliknya kita ini menjadi overestimate. Overestimate artinya kita melebih-lebihkan keadaan. Ya, kita nggak percaya dengan angka yang ada. Angka yang ada itu bukan hanya berbeda 100%, tapi kalau perlu berbeda 1000% begitu. Ya, kita punya kecenderungan memburuk-burukan keadaan. Ya, nah karena kita keluar dari namanya zona comfort zone, ya, masuk ke dalam yang disebut panic zone. Ya, kita masuk ke area itu dan biasanya itu ditandai dengan reaksi-reaksi untuk menyelamatkan diri masing-masing, reaksi-reaksi untuk berpikir yang sifatnya adalah sangat sektoral. Ya, dokter hanya melihat dari kacamata kedokteran, kesehatan melihat hanya kacamata kesehatan, orang matematika hanya melihat pada model matematika saja, orang ekonomi hanya melihat dari sisi ekonomi saja. Padahal kita harus melihatnya multidimensi dan menghadapi model yang uncertain ini. Dan celakanya ahli di Indonesia yang masuk ke dalam bidang multidisiplin dan uncertain ini prediksinya tidak banyak, ya. Dan di post COVID kita melihat manusia akan mulai nanti terbiasa hidup dengan lebih realistik, dan pada waktu pre-COVID kita lihat perilaku kita adalah consumption dan lifestyle, ya, sangat lifestyle hidup kita, dan kita senang dengan barang-barang bermerek, ganti-ganti model, ya. 2 tahun sekali kita ganti mobil, setiap tahun kalau perlu ganti ponsel. Ya, beli pakaian juga kita bergaya dan lain sebagainya. Bepergian juga terasa sekali. Pesawat murah terasa sekali. Ke depan kita belum tahu karena kerugian ini harus di-cover dalam waktu dekat dari perusahaan penerbangan, maka kita belum tahu apakah mereka akan masih bisa menawarkan tiket murah misalnya, ya. Nah, selama COVID kita lihat orientasi konsumsi lebih banyak kepada kesehatan. Post COVID orang mulai confident dengan teknologi. Akan tampak sekali bahwa orang akan sangat confident dengan teknologi. Kemarin tim kami ingin membeli mikrofon aja, seperti ini saja. Itu barangnya tidak ada di mana-mana. Habis segala sesuatu yang menyangkut elektronik untuk kerja di rumah, barangnya itu hampir tidak ada. Ya, di pasar tidak ada, ya. Sementara importnya juga tidak bisa masuk, kapal tidak bisa masuk begitu. Tapi diborong oleh banyak rumah tangga untuk bekerja dari rumah. Jadi banyak kebutuhan-kebutuhan untuk bekerja di rumah itu diserbu oleh para pembeli. Oke.